Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki untuk majelis pertama dari silsilah Rasan Dobat dan Adul Ai. Ya. Ini kita jadikan satu untuk ilmu Rasam Utsmani, Dobat dan Adul Ai atau Adul Suwar atau Adul Ayil Quran. Kita gabungkan menjadi satu, meskipun sebenarnya perbedaan antara Rasam Dobat dan ilmu Ad ya atau ilmu Fawasil itu berbeda ya. Tapi kita gabungkan agar menjadi satu silsilah tadrisiyah ya. Tayyib, kita memasuki untuk pembahasan pertama ya, majelis pertama, yakni muqaddimah ya, syadarat fi ilmi hijail masahif ar-rasm al-Utsmani. Ya. Nah, ini kitabnya. Untuk studi ini kita berlanjut ya. Ini kita dasar terus menengah sampai tingkat lanjut ya mengenai ilmu ini. Mengingat ilmu Rasam Utsmani, Ardabat Qurani dan ilmu Adul Ai adalah ilmu yang sangat agung ya bagi orang-orang yang memahami ilmu ini. Kita memulai dari pembahasan awal. Wa'iddat hadhil mada abra lawhat fi barnamij ribu ya. Likai tawakaba ilqa'u multaqa syadarat fi ilmi hija'il masahib alladhi aqamathu muassasa walidah al-amir Thabit bin Abdul Aziz al-Sa'ud ya, di Makkah al-Alamiyah. Jadi kita memakai modul ini ya. Nah, ini kitab yang kita pakai ini asal kitabnya itu dari Ta'thirul Masahif fi Hijal Masahif ya. Oke, ada Tayyib. Kita memasuki dari muqaddimah ya. Al-Mabadi al-Asyarah. Ini pengantar dari memahami ilmu rasam ya. Dia namanya apa, batasannya seperti apa, objeknya ya, apa, fadl keutamaannya seperti apa, famroh buahnya apa, wadhi'nya ya. Al-Mabadi al-Asyarah, isim
ya, nama daripada ilmu ini ilmu rasm al-Utsmani dinamai juga ustuhira tasmiyatuhu bitasmiyatain. Dinamai terkenal ini ilmu rasm dengan dua nama ya. Yang pertama ilmu hijaul masahib. Hija artinya hijai ya. Bisa dialek ya, bisa manuskrip, bisa tulisan begitu ya. Al-masahib mushaf ya. Jadi dijamakkan di sini karena banyak mushaf di awal ya. Wa huwal ma'ruf ladal qudama. Jadi penyebutan para mutaqaddimin ya, itu disebutnya hijaul masahib ya. Tulisan-tulisan mushaf. Jadi mempelajari tulisan-tulisan mushaf. Jadi menjadi ilmu tersendiri begitu. Nah, kalau sekarang disebutnya ilmu rasm Utsmani begitu ya. Yang penyebutan kedua dikatakan ilmu ar-rasmi al-istilahi atau al-Utsmani. Wa huwa alladhi istaqarra ladal mutaakhirin. Penyebutan kedua disebutnya ilmu rasm istilahi, nanti ada ilmu rasm imla'i ya. Ada ilmu rasm al-qiyasi, ada ilmu rasm al-arubi gitu. Nah, ini disebutnya ilmu rasm al-Utsmani lah ya, masyhur. Faman samma summi hadzal fan. Faman samma hadzal fan. Hija al-masahif fa huwa bi'tibar al-huruf allati kutibat fil mushaf. Ai ta'dadiha, bagi orang-orang yang menamai ini disebutnya ilmu hijaul masahif, melihat dari sisi huruf-hurufnya ya yang tertulis, jadi huruf-huruf mushaf gitu ya, artinya bilangannya gitu ya. Ya annahum kanu yadhkuruna fi tasadifihim kayfiyata tilkal kitabah fayaqulun malik katabuha bi thalath huruf al-mim wal lam wal kaf. Jadi mereka menyebut ilmu hijaul masahif hitungan bilangan mushaf. Karena biasanya ketika mereka menulis itu ada lafaz Al-Quran malaka, maliki ya. Mereka menyebut, mereka mensyarahkan kata buha bisalah gitu ya. Mereka menulis dengan tiga itu katakan hijanya. Ya. Mereka menulis dengan 3 huruf mim, lam dan kaf, au hadzaful alif atau membuang alif. Jadi ada katabu, ada hadzafu. Nah, itu nanti menjadi istilah tersendiri ya, menjadi kaidah. ومن سمى هذا العلم الرسم العثماني فذلك بحسب ما رسمه الصحابة الكرام رضي الله عنهم في المصاحف التي أمر بها عثمان رضي الله عنه. Adapun penyebutan ilmu rasm Utsmani karena melihat ya, bersandar kepada penamaan para sahabat di mushaf Utsman gitu. Mushaf Utsman maka dikatakan rasm Utsmani. Warasalah ilal amsar wa nusibat ilai li'annahu amara biha kama sayati wal amru fi sa'a wala masyaha wala musyahata tidak wala musyahata fil istilah. Mengapa antum boleh menyebutnya hijaul masahif atau menyebutnya ar-rasm al-Utsmani? Batasannya, definisinya itu adalah ilmun tu'rafu bihi mukhalafatul masahif al-Utsmaniyah li usulir rasm al-qiyasi. Ya, jadi ada 2 poin di sini ya. Ada poin keroseman, poin manuskripan ya. Jadi ilmu mushaf, ilmu masahif, ilmu rasm, hijab al-masahif ini berkaitan dengan manuskrip yang ada ya. Jadi gabungan daripada ilmu manuskrip dan ilmu usulur rasm al-qiyasi. Nah, ini ilmu bahasa ya. Nanti dimasukkan lagi lebih dalam lagi ilmu qiraat. Gitu. Jadi ilmu rasm Utsmani itu gabungan dari beberapa ilmu ya. Ilmu manuskrip, ya ilmu manuskrip. Ya, jadi membaca manuskrip mushaf begitu ya. Yang kedua ilmu bahasa Arab karena berkaitan dengan qiyas, rasm qiyasi ya. Nanti ada kaidah-kaidahnya, ada hadzaf, ada ada thubut, macam-macam. Ada menetapkan ya, menetapkan waw, ada membuang alif, begitu ya. Itu berkaitan dengan ilmu bahasa. Yang ketiga adalah ilmu qiraat. Jadi nanti dari rasm ini dapat dipahami berbagai macam bacaan riwayat para qurra. Jadi ilmu rasm ini berisi dari beberapa ilmu syariah ya. Antara ilmu manuskrip, mahfutat, ilmu Arabiyah dan ilmu qiraat.
Kemudian objeknya, maudhu adalah huruful masahif al-Utsmaniyah min haitsu awaribuha wa nahwu dzalik. Wa nahwi dzalik. Jadi objeknya itu huruf-huruf mushaf ya. Jadi yang dikaji itu huruf-huruf dalam mushaf gitu ya. Dari sisi hal-hal yang ada ya, yang berefek yang timbul daripada ilmu-ilmu. Kemudian keutamaannya fadlu ala ghairihi min ulum ka fadlil Quran ala sairil kalam qil mahalluhu min ulum syariah mahallul mushaf awil Quran minha. Ilmu Quran ya sangat agung intinya begitu ya. Tujuannya adalah dzakaru min thamarati hadzal fan thalathah. Al-mutabaqa al-lafziyyah lil qari, al-mutaba'ah al-khattiyah lil katib, tabyizu anwa'il mukhalafa al-muktafara min ghairiha. Jadi tujuan mempelajari ilmu ini, mempelajari ilmu mushaf, ilmu masahif, ilmu rasul utsmani adalah melihat kecocokan bacaan para qari yang bersandar pada ilmu qiraat. Yang kedua, melihat mengikuti tulisan-tulisan para katib, ini para rasam, para ahli rasam. Yang ketiga adalah tamyizu anwa'il mukhalafah. Dan membedakan perbedaan-perbedaan yang terjadi ya, yang dapat dimaafkan ya, di dalam rasam-rasam yang beredar begitu. Itu tujuannya. Juga terhindar daripada tahrif ya. Al-Wadhi peletaknya siapa? Kutabul wahyi bi amri siddiq. Jadi peletak daripada ilmu rasul ini adalah para sekretaris wahyu, para penulis wahyu, para penulis Al-Quran di awal ya, yang diperintahkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tsumma bi amri Utsman, kemudian dilanjuti ya urusan ini ya, apa namanya, perintah proyek ini gitu ya, proyek penulisan Al-Quran ini di masa Utsman. Kemudian ulama-ulama setelah Sayyidina Utsman ya, wakil ulama salih. Al-mabadi al-ashar hukum al-fardul kifai atau al-wujub al-kifai, wajib harus ada satu orang atau dua orang yang mempelajarinya dalam satu kampung atau dalam satu daerah, dalam satu negeri ya. Nisbah kaitan dengan ilmu yang lain yaitu at-tabayun yang berbeda, saling melengkapi. Al-mabadi al-istimdad, dari mana datangnya, dari mana sumber pengambilan hukum atau dalil ilmu ini ada ya. Itu min irsyadin Nabi sallallahu alaihi wasallam belikat tabatil wahyi. Jadi memang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi para penulis wahyu, penulis Al-Qur'an masanya. Wa min as-sahah wa min al-masahif al-utsmaniyah wa min al-masahif al-mustantasakh al-mustasakhoh ya minha. Jadi naskah mushaf ya. Jadi memang perintah dari Nabi dan perintah para sahabat di waktu itu. Masalahnya apa? Masalahnya hal-hal yang berada di dalam ilmu rasam ini adalah seperti ya, tuhdaful alif min ismi Allah war Rahman likathrati daur wal istimal wa nahwi dzalik. Ini contohnya ya, contoh masalah-masalah yang di dalam ilmu rasam. Berarti lafaz Allah dibuangnya lafaz alif tidak di lafaz Allah, seharusnya kan Allah, Islam itu lafaz nama itu ada alif tapi dibuang di sini. Itu pun lafaz Ar-Rahman dibuang. Rohma, ma-nya dibuang, alifnya dibuang ya. Alif setelah ma itu dibuang ya. Mengapa likat terlebih dahulu? Wal istimal, itu alasan-alasan saja yang dibuat agar intinya memang ya tauqifi ya. Sesuai dengan perintah sahabat Nabi di masa itu ya. Adapun alasan-alasan seperti kathratu daur wal istimal dan macam-macamnya itu alasan agar secara logis agar cocok di dalam bahasa Arab. Kemudian muqaddimat. Di sini ada pendahuluan ya, yang harus dipelajari adalah ta'rif kitabah wa rasmul hijab. Definisi kitabah, definisi rasam dan definisi hijab. Kemudian peletak tulisan, perkembangannya dan sampai ke Mekah. Kemudian pembahasan ketiga, poin ketiga, tersebarnya tulisan dari Mekah ke Madinah. Itu meminha ila ghairihi. Kemudian dari Madinah sampai ke negeri-negeri lain. Nah, ini nanti ta'arifnya. Kita masuk ke definisinya.
Apa itu kitabah? Apa itu rasam? Apa itu hija? Ada perbedaannya. Kalau kitabah itu masdar dari kata ba, yakni khatta, nulis. Ya. Maksudnya secara istilah i'malul yad bil qalam, taswir al-huruf wa taqshiha. Jadi melakukannya tangan dengan pena ya di dalam membentuk huruf dan mengukirnya. Nah, macam-macamnya kitabah tulisan itu bermacam-macam. Ada tulisan Arab, ada tulisan Sinaiya, tulisan Nibtiyah, tulisan Finikia ya, Tadamuria, Suryania, Abrania, Habasyiyah, ya, macam-macam tulisannya. Kalau bahasa sekarang itu seperti aksara, lah begitu ya. Aksara. Macam-macam aksara ya. Ada aksara Latin, ada aksara apa namanya? Kanji ya, ada bahasa aksara Arab, macam-macam. Kemudian rasm apa itu rasm secara bahasa adalah athar ya, bekas sisa ya. Ada juga yang mengatakan rasm itu sama dengan tulisan. Zabr, satr, rakam sama ya. Tapi secara istilah nanti dibagi oleh ulama ya. Kemudian hija artinya apa? Hijaiyah. Artinya dialek ya, secara bahasa itu bermakna dialek. Dialek. Jadi macam-macam ragam dialek secara bahasa. Tapi secara istilah ma tatarakab min hal alfaz min alhamzah ila ya. Dia apa-apa yang tersusun dari lafaz-lafaz bahasa Arab. Gitu ya. Dari hamzah sampai ke huruf ya, itu hija. Peletaknya siapa? Peletak kita bertulisan. Ikhtalafatil aqwal bidzalik wa tashabba'at wa tasha'abat fiha ala ma yali. Yang pertama dikatakan Nabi Adam, ya ada sejarahnya. Yang kedua ada yang mengatakan Sayyidina Hud alaihi salam ketika mengajar Mu'amir ya ke anak-anaknya. Ada yang mengatakan peletaknya itu Ismail yang menulis ya, tulisan itu dimulai daripada Ismail wa hakadha, itu khilaf ya. Kemudian tersebarnya tulisan wa ba'da an ta'allama ahlu Makkah min ghairihim wa intashara fihim wa bada'a al-Islam wa 'asha al-muslimuna fi Makkah. ثم هاجروا إلى المدينة وعندما وقعت غزوة بدر أسر المسلمون القرشيين وجعلوا فداء كل أسير مالا وعلى من عجز أن يعلم الكتابة أشرى من سبيان المدينة ولم تكن قبل ذلك عندهم ثم كثرت بينهم وصارت تنتشر في كل ناحية فتحها الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. Jadi tersebar tulisan itu ketika memang ada perang Badar ya, banyak tawanan-tawanan, banyak para muslim itu menawan orang-orang Quraisy yang belajar dan memiliki keilmuan. Nah, akhirnya mereka diambil yang pintar-pintar itu untuk mengajarkan anak-anak mereka, ya, mengajarkan anak-anak muslim di Mekah pada waktu itu ya. Sehingga tersebar tulisan sampai ke wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini. وكذلك فعل أمراء المسلمين ثم بدأت بالتحسين والتجويد ونسب الفضل إلى علماء الكوفة سميت بذلك وكانت تسمى قبل ذلك بالجزم وكذلك علماء البصرة لكن لم تكن في الإجادة كما عند الكوفيين. Begitupun terus sampai di masa-masa ulama. Nah, ulama-ulama yang banyak pintar-pintar menulis itu adalah ulama-ulama Kufah. Makanya tulisan yang pertama itu tulisannya Al-Kufi ya. Khat Kufi. Berbeda dengan Basrah. Kalau Basrah memang lebih ke syair bahasa ya, lebih ke lisan gitu. Kufah jadi dua-duanya ya. Pintar di tulisan, pintar di lisan begitu. Hatta atal wazir Ibnu Muqlah tahawwal al-kitaba min suratiha al-kufiyya al-yabisa ila suratil haliyah. Al-Dini Ad-Dairiyah. Kemudian datanglah wazir menteri di waktu itu katakan Ibnu Muqlah ya. Ini masalah Imam Ali ya. Kemudian beliau banyak ya, melakukan kerja-kerja ya. Kerja nyata perubahan-perubahan tulisan. Kemudian tabi'ahu Ibnu Hilal Al-Bawwab. Kemudian oleh Imam Al-Bawwab. Ibnu Hilal Al-Bawwab. وتمم حندسة ما ورده من ابن مقلة وصارت الطريقة المثلى وصارت الدنيا حتى وصلت إلينا sampai sekarang. Nah, nanti kita lanjuti untuk Al-Quranul Karim wa kita.
huna wa nakhtim subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum. Assalamualaikum.